Halo anak-anak, kita kembali lagi dengan video menentukan nilai limit ketahinggaan fungsi aljabar bersama saya, Fani. Saya akan mengingatkan kembali, menentukan nilai limit ketahinggaan fungsi aljabar itu ada 3 metode. Yang pertama, substitusi langsung, yang kedua, membagi dengan pangkat tertinggi, dan yang ketiga, mengalihkan dengan bentuk sekawan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang substitusi langsung. Kita tahu substitusi langsung dapat digunakan ketika hasil dari substitusi langsung itu bukan tak tentu. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika hasil substitusi langsung itu berbentuk tak tentu? Nah, di video ini kita akan membahas dan video selanjutnya tentang yang hasilnya itu berbentuk tak tentu. Ketika hasilnya berbentuk tak tentu, kita dapat menggunakan 2 metode, yaitu membagi dengan pangkat tertinggi dan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, membagi dengan pangkat tertinggi ini tuh dapat digunakan untuk limit tahingga yang berbentuk pecahan. Contohnya ini, limit fx per gx untuk x mendekati tahingga. Yang waktu ketika kita substitusikan langsung itu, hasilnya tuh diperoleh tahingga per tahingga, atau ini kan bentuk tak tentu. Nah, bagaimana caranya supaya dia tidak menjadi bentuk tak tentu lagi? Caranya, kita membagi semua suku pada fungsi dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi pada penyebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh. Untuk contoh soal, kita akan menentukan nilai limit 4x kuadrat ditambah x ditambah 1 per 2x pangkat 3 dikurangi 5 untuk x mendekati tahingga. Langkah pertama yang kita gunakan adalah substitusi langsung x mendekati tahingga kepada fungsi tersebut. Nah, kita ingat kembali lagi pada video sebelumnya, itu menggunakan yang polinomial. Jadi kita melihat pangkat tertinggi dari pembilang maupun penyebut. Nah, di sini pangkat tertinggi dari pembilang itu adalah x pangkat 2, sedangkan pangkat tertinggi dari penyebut adalah x pangkat 3. Kita substitusikan x mendekati tahingga ini ke x pangkat 2 dan x pangkat 3. Dan diperoleh hasilnya itu adalah tahingga per tahingga. Nah, yang pernah kita bahas, ini adalah bentuk dari tak tentu. Karena dengan substitusi langsung diperoleh bentuk tak tentu, kita harus menggunakan cara lain untuk menyelesaikannya. Caranya adalah membagi fungsi ini dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Saya akan menuliskan ulang soalnya. Ini adalah soalnya. Nah, ini adalah pembilang dan ini adalah penyebut. Lalu kita lihat pangkat tertinggi dari penyebut. Ini penyebut kan? Kita lihat bahwa pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Jadi kita lihat yang memiliki variabel. Ini kan variabelnya x. Pangkat tertingginya x pangkat 3. Selanjutnya, kita bagi masing-masing suku, ini kan suku, dengan pangkat tertingginya tadi itu adalah x pangkat 3. Jadi kita bagi suku yang ini dengan x pangkat 3, x pangkat 3, dan x pangkat 3, dan seterusnya ya. Ini berarti 4x kuadrat dibagi x pangkat 3 ditambah x dibagi x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3 per 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 dikurangi 5 per x pangkat 3. Tujuan kita membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut ini untuk manipulasi aljabar sehingga kita memperoleh hasil dari limit ini. Nah, selanjutnya kita bisa menyederhanakannya.
seperti biasa. Selanjutnya kita sederhanakan dengan mentranslasi, atau mungkin kalian taunya tuh istilahnya dengan mencoret ya. Ini kan ada X pangkat 2. Berarti di sini tinggal X. Ini ada X, kita coret di sini berarti menjadi pangkat 2. Lalu yang ini ya sudah seperti itu ya. Ini kurang jelas, akan saya perjelas. Sehingga kita dapat menuliskan menjadi limit X mendekati hingga ini menjadi 4 per X ini kan, ditambah ini menjadi 1 per X kuadrat, ditambah 1 per X pangkat 3 dibagi 2 dikurangi 5 per X pangkat 3. Nah, selanjutnya kalian bisa mengingat tentang sifat limit yang sudah dibahas ketika kelas 11. Ini menjadi ini kita bisa dapat tuliskan menjadi seperti ini. Saya akan memberikan kesempatan kalian untuk membacanya sekilas. Sambil dipahami ya. Selanjutnya, saya ingin meminta kalian memperhatikan yang dua limit ini. Yang kedua limit ini ketika kita juga sudah belajar lagi ya, saya mengingatkan kembali lagi waktu kelas 11 juga sudah dipelajari, jadi bisa kalian sambil buka buku kelas 11. Ini tuh kita dapat menuliskan menjadi empat dikali limit X mendekati hingga 1 per X. Untuk yang ini, kalau ini itu menjadi 5 dikali limit X mendekati hingga untuk 1 per X pangkat 3. Sehingga selanjutnya dapat dituliskan seperti ini. Jadi ini yang diperhatikan, yang saya bintangi. Jadi yang 4 ini dikeluarkan menjadi seperti ini. Lalu yang ini juga yang 5-nya. Yang 5-nya ini dikeluarkan. Jadi seperti ini. Langkah selanjutnya, kita ingat kembali limit 1 per X untuk X mendekati hingga itu sama dengan 0. Sehingga berlaku juga untuk limit 1 per X pangkat N untuk X mendekati hingga itu sama dengan 0. Di sini saya menuliskan ulang yang ini. Saya tulis ulang. Lalu seperti yang tadi sudah saya bilang, kita lihat ini. Berarti ini menjadi sama dengan 0. Ini juga menjadi 0. Ini hasilnya juga 0. Dan yang ini juga hasilnya 0. Sehingga dapat kita tulis sama dengan 4 dikali 0 ditambah 0 ditambah 0 dibagi. Nah, untuk limit 2 untuk X mendekati hingga ini sama dengan 2. Karena untuk di titik
manapun, ketika fungsinya itu 2, hasil itu tetap 2. Nah, ini selanjutnya dikurangi 5 dikali 0. Ini menjadi 0 per 2. Lalu diperoleh hasilnya 0. Jadi melihat proses keseluruhan dari awal sampai akhir, diperoleh nilai dari limit tersebut itu sama dengan 0. Sekian video dari saya, semoga membantu. Terima kasih.